Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari strategi pembelajaran. Kita akan membahas masalah apa sih itu strategi dan apa juga itu pembelajaran dan bagaimana jika kedua komponen ini digabungkan. Di sini ada dua pertanyaan atau dua pendapat. Apa itu strategi sebenarnya sehingga menjadi penting dalam pembelajaran, dan metode pembelajaran seperti apa yang Anda ketahui. Nah, kita akan bahas masalah ini. Oke, di sini ada kata strategi dan pembelajaran. Strategi pembelajaran terpecah menjadi dua penggal kata, strategi dan pembelajaran. Kita mulai dari kata strategi. Strategi adalah turunan dari bahasa Yunani, yaitu strategos. Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Kemudian strategi dalam pendidikan dicerna bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Artinya harus ada proses, ada perencanaan, ada eksekusi, bahkan harus dievaluasi strategi tersebut. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pengertian pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, artinya strategi dan pembelajaran ini sama-sama membutuhkan proses dan waktu, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuan pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik agar dapat belajar lebih baik, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan pada peserta didik. Itu bukannya hal langsung didapatkan, tapi kita harus menggunakan strategi, yaitu ada perencanaan dan eksekusi, dan bahkan harus dievaluasi. Kemudian ada beberapa pendapat tentang strategi pembelajaran. Ada menurut Rigold, Banderson, dan Merrill pada tahun 1997 mengatakan bahwa strategi itu mengorganisasikan isi pelajaran, disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Sementara ada pendapat lagi dari Gerlach and Eli, pengertian strategi pembelajaran menurutnya adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang terdiri atas sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Dan kemudian ada lagi Freiberg and Driscoll mengatakan ya, untuk mencapai berbagai tujuan memberi materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Artinya strategi itu tidak bisa disamaratakan untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian Dick and Carey mengatakan ya, strategi adalah satu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Artinya pada strategi ini adalah teknik kita, taktik kita dalam melakukan pembelajaran. Seperti hal yang sering saya lakukan, bahwasanya dalam pembelajaran itu kita harus membuat siswa itu mengalami beberapa aspek. Yang pertama itu adalah suatunya adalah aspek mikir. Mikir di sini saya katakan M yang pertama adalah mengalami. Yang mengalami, kita membuat siswa merasakan apa yang apa sih makna pembelajaran itu sehingga dia terlibat langsung. Kemudian ada I-nya adalah berinteraksi antar sama teman. Kemudian K-nya adalah berkomunikasi, dan R-nya adalah merefleksi. Artinya itu adalah salah satu aspek ataupun komponen yang saya buat untuk bisa
eh, membuat siswa itu terarah dan merasakan apa sih pembelajaran sebenarnya. Itu adalah salah satu strategi. Kemudian ini ada beberapa metode yang lazim dimanfaatkan guru. Yang pertama ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, simulasi, latihan, kemudian bermain peran, sumbang saran, studi kasus, dan lain sebagainya. Dan dalam arti kata lain, sebenarnya masih banyak metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran yang dijadikan sebagai strategi pembelajaran untuk membuat tujuan pembelajaran itu tercapai. Salah satunya yang di luar dari konteks yang lazim digunakan adalah PBL, problem-based learning. Problem-based learning adalah suatu model atau metode pembelajaran yang model pembelajaran yang dilaksanakan dengan memberikan masalah kepada siswa, kemudian siswa menganalisa masalah, mencari solusi, dan setelah mendapatkan solusi dan mempresentasikan apa yang didapatkan dari masalah tersebut, sehingga siswa dapat langsung merasakan pembelajaran itu bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah dari guru, dan kemudian siswa langsung dapat berinteraksi dengan sesama teman untuk mencari informasi, kemudian berkomunikasi sesama teman, mempresentasikan hasil analisa, dan kita lebih gampang memberikan refleksi atas apa yang sudah dia temukan dari masalah yang kita berikan. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.